ini ya, kalau kita melihat wilayah pesisir Lampung ini, jadi saya ulangi, jadi ini ada garis pantai ya. Nah, kemudian ada bagian lautnya 12 mil itu merupakan kewenangan Provinsi Lampung. Nah, kemudian ada bagian daratnya. Nah, bagian daratnya ini secara administratif itu sampai dengan kecamatan terdekat ya. Jadi ada kecamatan terdekat. Nah, masalahnya nanti begini, kalau misalnya ini ada sungai ya, ada sungai. Gitu. Nah, sungai ini kan ujungnya pasti di daerah muara sini ya, estuari gitu ya. Nah, di sini gitu kan. Nah, oke lah kecamatan itu misalnya ini gitu. Nah, tapi jangan lupa kalau kita kaitkan nanti dengan masalah terpadu ya. Jadi sungai di sini itu apakah mulai dari sini sampai ke sini aja? Kan enggak kan? Kan Tidak. ini terus ini Iya. sampai ke hulu kan. Hmm, Nah, begitu ini kita perpanjang sampai ke hulu, ini kan melibatkan banyak kecamatan, banyak kabupaten yang lain gitu. betul. Dan Nah, bahkan jadi banyak makna provinsi. dari terpadu itu kita harus kaitkan juga dengan nah ini problemnya yang nanti bisa dialami ya bagi pembangunan daerah itu adalah bahwa kalau kita bicara mengenai apapun istilahnya ya, apa itu normalisasi atau apa naturalisasi Naturalisasi. yang ribet di DKI itu loh Pak Zul, Iya, betul. ya. Apakah normalisasi atau naturalisasi, Iya. yang jelas bahwa untuk menata sungai saja, itu kan harus dari hulu sampai hilir gitu, Iya, betul. ya. Nah, jadi makna terpadu itu memang dalam konteks ini ya, itu bisa saja melewati sekian banyak kecamatan. Nah, bosnya camat itu siapa Pak Zul? Bosnya camat, bupati, Pak, atau Nah, wali bupati. kota. Nah, Betul. artinya begini, dengan meliputi banyak kecamatan, itu bupati yang ngambil alih, gitu ya. Hmm. Nah, apabila kemudian eh, wilayahnya itu melewati berbagai kabupaten kota, ya, berarti kan bupati itu. Nah, Iya, bosnya bupati siapa? gubernur, Pak. Gubernur. Nah, gubernur yang mengambil alih, gitu. Nah, kalau nanti wilayah hulunya itu sampai juga melibatkan beberapa Provinsi provinsi, lain. ya, Iya, bosnya gubernur siapa, Pak Zul? presiden. Nah, presiden gitu. Jadi sebetulnya ya hierarki dari pemerintahan kita itu sebetulnya ini teoritis ya, walaupun ya Iya. kan kita bicara teoritis memang sebagai ilmuwan ya, bahwa realisasinya silakan ya. Tapi kan mestinya begitu. Jadi makna terpadu itu ya, kan kan ini kan dalam rangka terpadu itu sendiri. Konflik itu bisa ditiadakan gitu loh Pak Zul, bisa Iya, Pak. diminimalisasi. Nah, memang kata kuncinya ini balik lagi nanti soal ke manajemen kepemimpinan ya. Jadi memang makanya diperlukan apa manajer pembangunan yang handal, kuat itu ya. Ya di situ kuncinya gitu. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi ya, yang Iya. tadi disebutkan itu akibat adanya pembangunan secara sektoral ya. Jadi itu. Nah, sekarang begini ya, dalam konteks ini kan ada mahasiswa teknik geomatika, ada teknik kelautan gitu ya. Nah, setelah Anda mendapatkan materi ini gitu, nah sebetulnya apa gitu, apa namanya, perlunya pengetahuan tentang ini gitu ya, dikaitkan dengan keprofesian Anda nanti gitu, ya. Sebetulnya maknanya apa? Saya membayangkan begini ya, lulusan teknik kelautan, lulusan teknik geomatika itu ya Pak Zul ya, Iya, itu Pak. jangan semuanya jadi tukang insinyur gitu, ya. Jangan semuanya jadi tukang insinyur. Harus ada nanti yang menjadi pejabat publik, yang menjadi pejabat yang tadi disebutkan ya. Iya. Jadi apa bupati, gubernur gitu ya. Kalau camat itu ya inilah bupati lah, bupati atau gubernur gitu ya. Jadi atau juga nanti kalau mau jadi politikus itu ya di DPR atau DPRD gitu ya. Nah, eh, memang sebaiknya ya menurut saya ya. Jadi
yang duduk di pemerintahan itu bukan hanya oleh orang-orang sosbud gitu loh Pak Zul. Iya. Harus orang yang mempunyai latar belakang keteknikan seperti kita gitu, ya. Itu kan, saya, nggak usah jauh-jauh lah, saya lihat di kota kelahiran saya di Curug Bengkulu itu Pak Zul ya, itu hampir nggak ada temannya dari segi apa ya, kalau zaman saya dulu kan IPA IPS gitu ya. Itu yang rata-rata yang jurusan IPA itu nggak ada itu yang duduk di pemerintahan gitu. Yang duduk di pemerintahan itu ya jurusan IPS dengan bahasa gitu. Nah, jadi gimana ya, kan kita tahu lah, nggak usah kita menutup mata ya, orang-orang yang di jalur IPA itu kan yang prestasi akademiknya lebih unggul gitu. Nah, ini problemnya ya, saya bisa katakan begini, orang-orang yang katakanlah mempunyai apa namanya, apa ya, intelektual yang lebih tinggi lah, itu kok nggak mau duduk di pemerintahan gitu, itu masalahnya gitu Pak Zul, Ya, ya. Pak. Kenapa nggak duduk di pemerintahan? Nah, supaya kalau melaksanakan pembangunan itu ya, melaksanakan pembangunan itu bisa terpadu gitu dengan intelektualitasnya dia itu gitu. Dengan selama ini dibuktikan prestasi akademiknya di sekolah maupun di Ya. kampusnya itu bagus begitu. Nah, ini kan enggak gitu ya. Dia mikirnya itu wah lebih banyak dapat duit itu dengan menjadi tukang insinyur itu. Itu tuh orang-orang teknik kelautan sama teknik geomatika itu maunya itu meroyek aja itu. Nggak ada yang mau jadi bupati gitu ya. Nah, jadi paling tidak begini ya, paling tidak ini saya memprovokasi ini kalian ya. Jadi harus ada di antara kalian itu ya, lulusan teknik geomatika dan teknik apa kelautan itu, Kelautan, Pak. yang nanti itu duduk di pemerintahan gitu, ya. Jadi supaya nanti ini kan berkaitan dengan pembangunan ya. Dan masih ingat nggak kalian di awal saya sempat mengatakan ya, kalau kita bicara pembangunan itu kan di kita itu kan lebih lebih banyak dikaitkan dengan pembangunan itu adalah pembangunan infrastruktur gitu, ya. Nah, kalau pembangunan infrastruktur di laut itu kan gawainya teknik kelautan itu, ya. Demikian juga untuk penyiapan data-data geospasialnya itu kan urusannya teknik geomatika gitu ya. Nah, di mana kerjasama yang sangat baik nanti antara teknik geomatika dan teknik kelautan itu menurut saya sangat bagus ya untuk bisa membangun wilayah pesisir ya. Itu kata kuncinya. Eh, nah ini ya, jadi penegasan saja ini. Jadi makna terpadu itu harus dikaitkan dengan hulu dan hilir ya. Secara vertikal, jadi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke tingkat yang lebih bawah ya. Nah, nah disinilah sebetulnya masalahnya ya. Ada kalanya ketidakterpaduan itu akibat memang aturan hukumnya sendiri yang sektoral gitu ya. Nah, aturan sektoral itu bisa terjadi misalnya oke lah misalnya kalau undang-undang kan berlaku secara umum ya. Nah, tapi begitu kemudian ada tindak lanjutnya berupa misalnya peraturan menteri ya. Nah, boleh jadi peraturan menterinya itu nanti dia membahas hal yang sama tapi dua sudut pandang yang berbeda. Nah, sehingga nanti pada akhirnya menunjukkan ketidakterpaduan gitu ya. Jadi kalau kalau masih dalam undang-undang itu oke lah, itu masih memayungi semua pihak gitu ya. Tapi begitu nanti masuk ke permen, nah itu yang sering gitu ya. Itu soal itu di wilayah laut, udah itu kewenangan dari KKP gitu ya. Gitu ya. Yang selama ini kewenangan dari Kementerian Kehutanan. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang bisa ya. Nah, itu ya. Jadi bagaimana ini kemudian
balik ya. Jadi bagaimana pembangunan itu harus dilaksanakan secara terpadu. Nah, menurut saya ya tetap kata kuncinya itu adalah pimpinan nasional ya, adalah RI 1 ya. Jadi kalau tidak terpadunya itu pada lingkup provinsi, ya RI 1 dong yang harus mengambil alih. Nah, kalau misalnya tidak terpadunya itu pada tingkat kabupaten kota, gubernur yang harus mengambil alih. Nah, kalau tidak terpadunya itu pada tingkat kecamatan, ya bupati wali kota yang harus mengambil alih. Jadi sebetulnya dengan sistem peraturan perundang-undangan kita itu sebetulnya semua bisa diatasi ya. Nah, tapi kembali lagi ini teoritis loh ya. Nah, pada akhirnya memang di lapangan kita bisa melihat hasil yang berbeda ya. Saya rasa demikian Pak Jul ya materi kita hari ini. Supaya masih ada waktu ini masih ada waktu berapa menit itu nanti untuk tanya jawab ya. Siap, Oke, Pak. selanjutnya silakan Pak Sekitar Zul ada menjadi tanya hmm, jawab, silakan. 20-an menit. Ya, Pak, mangga. Untuk skema tanya jawabnya sekiranya langsung ataukah ada break atau bagaimana, Pak Eka? Kalau kalau menurut saya langsung aja di sini bisa mereka Oke, nyalakan ininya, mikrofonnya, nanti langsung bertanya supaya bisa mendengarkan yang lain semua Pak Zul. oke, siap. Siap kalau begitu bisa langsung Kalau dimulai kalau saja. melalui chat repot lagi saya jawabnya itu nanti Iya, Pak, kalau siap. menulis itu kan butuh waktu lama ya. Iya, betul betul, Pak. Oke, silakan. Dipersilakan buat adik-adik untuk yang mau bertanya. Jadi begini Pak Zul ya, saya juga terapkan di ITB. Jadi Iya, Pak. mahasiswa ini yang aktif bertanya itu Mhm. mendapatkan poin lebih nanti untuk penilaian Oh, akhir Pak Zul. siap siap, Pak. Iya, saya langsung catat, Pak, ini nanti Ya yang apa catat namanya, siapa yang yang aktif itu nanti bertanya. mendapatkan nilai lebih Betul. ya. Siap siap, Pak. Oke silakan. Kalau Maka enggak saya yang nanti nanya. dari data yang saya dapat baru satu yang masuk, Pak, di apa namanya, ada semacam Google Form pertanyaan itu atas nama Ya Rismun. boleh Saya lihat dibacakan ini aja Pak Zul, dibacakan Rismunnya bisa. masuk. Iya, Pak, nggak apa-apa. Pertanyaan dari yang bersangkutan atas nama Rismun adalah, eh, apakah dalam perekrutan sebagai pejabat instansi negara dalam pengambilan keputusan itu tidak melalui seleksi terlebih dahulu yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing, begitu, Pak. Pertanyaannya adalah Ya, seperti itu. ya, baik. Jadi memang mekanisme seleksi itu sudah ada aturan mainnya ya, sudah ada aturan mainnya. Nah, cuma kembali lagi seperti saya sampaikan ya. Jadi kalau apa yang punya hajat ya, yang membutuhkan tenaga-tenaga itu juga tidak mempunyai wawasan yang luas. Nanti yang terjadi itu adalah bisnis as usual gitu ya. Nah, 2000 itu kan kami pernah mengkaji tentang apa namanya dari sosial itu gimana sih ngobrol itu artinya kan begini, loh bupatinya itu gimana dia memilih kepala dinas kelautan perikanannya itu kok dari orang yang bukan dilatar belakangi dengan bidang yang sesuai ya. Dan kita semua tahulah kalau menempatkan seorang pejabat ya, menempatkan pimpinan itu bukan sesuai dengan keahliannya, ya tunggu aja kehancurannya gitu. Ya itu kan sudah menjadi apa ya? Ini umum lah gitu. Jadi memang dalam hal ini ya oke lah ya. Jadi perekrutan itu sesuai dengan aturan main yang ada. Nah tapi juga di sini dibutuhkan wawasan dari pimpinan yang membutuhkannya itu sendiri. Mestinya dia tahu persis dong. Jadi kalau oke ini pembangunan wilayah pesisir, nah saya harus tempatkan ini kepala dinas infrastruktur itu ya dari teknik lautan dong, gitu ya. Masa dari sosbud gitu, ya. Nah supaya apa? Ya karena memang sesuai dengan kompetensinya gitu.
Nah, kemudian ada lagi bagian apa ya, kepala dinas yang berhubungan data-data geospasial. Ini kan dari teknik geomatika. Nah, jadi mulai karir itu dari kepala dinas lah gitu ya. Nah, itu seperti itu ya jawaban saya. Selanjutnya silakan. Siap, Pak Eka. Saya mau nanya, Pak. Ya. Aduh. Saya Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Silakan, Fatih Muhammad dulu. Fatih ya. Ya, Fatih dulu, silakan Fatih. Mau nanya tentang sebenarnya perekayasaannya sih Pak. Pengen tahu contoh perekayasaan di Indonesia itu yang telah terjadi sesuai sih tahap-tahap perekayasa itu di mana daerahnya dan apa pembangunan yang telah dilaksanakannya di Indonesia. Cuman yang saya pengen tanyakan lagi, mengapa ada saya waktu KKN kemarin itu Pak sedikit cerita Pak, di daerah Kecamatan Kota Agung Timur ada perekayasaan tentang wilayah pesisir juga Pak. Itu contohnya di situ yang saya tahu dari pihak kecamatan itu ada perekayasaan bagian tentang bikin pembangunan daerah kemaritiman di daerah Kota Agung Timur, Kecamatan Kota Agung Timur. Nah itu sudah sampai yang saya tahu itu infonya 4 tahun Pak, kalau misalnya 2020 ini tidak terlaksananya pembangunan tersebut. Nah itu mengapa bisa terjadi gitu Pak? Saya kemarin nanya-nanya juga nggak jawab sama pihak. Menurut Bapak bagaimana tuh Pak? Ya, oke ya. Jadi kita kembali lagi ke pengertian dari kerekayasaan atau perekayasaan itu ya. Ini dalam konteks keprofesian kita ya. Ini mencakup aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan. Itu kan ada 4 itu ya. Jadi kita terlibat bisa diproses mulai dari perencanaannya ya. Yang pertama planning, kemudian yang kedua itu perancangan, yang ketiga adalah konstruksinya. Nah, yang keempat nanti kalau sudah bangunan infrastrukturnya itu jadi yaitu maintenance ya. Itu adalah yang disebut dengan pemeliharaan ya. Nah, jadi makna dari kerekayasaan itu. Jadi kegiatan suatu proyek yang mencakup itu dengan suatu infrastruktur ya. Contohnya yang sederhana lah ya, pelabuhan misalnya. Nah, pelabuhan itu kan mulai dari planningnya ya, planning itu kan merencanakan. Nah, betul nggak di situ lokasinya gitu ya? Lokasi merencanakan lokasi pelabuhan di situ tinggi ombaknya, tinggi gelombangnya 3 meter ya konyol gitu. Atau arusnya lebih dari 10 knot gitu. Nah, itu contoh saja ya. Jadi pertama perencanaan itu terkait dengan bagaimana menentukan lokasi dari pelabuhan ya. Nah, kemudian pada masuk ke tahap desain ya, desain. Jadi nanti itu sudah mulai detail ya. Jadi bagaimana nanti diambil data-data geospasialnya ya, data-data batimetri, data arus, data pasut dan sebagainya. Ya, nah ini nanti sebagai dasar dari kalian nanti dari teknik kelautan untuk merencanakan, merancang, menghitung seperti apa struktur dari bangunan lautnya itu sendiri nanti ya, mulai dari dermaganya dan seterusnya atau ada harus dibangun breakwater dan sebagainya ya. Nah, itu tuh yang disebut dengan kerekayasaan. Dan sebetulnya kalau ditanyakan contohnya banyak, contohnya di mana Pak gitu ya? Oh banyak sekali ya. Jadi begitu kita lihat di suatu pesisir itu ada pembangunan pelabuhan, nah itulah contohnya gitu yang disebut dengan perekayasaan pesisir itu gitu ya. Nah, cuma memang di sini ya makna dari pembangunan itu sendiri secara hakiki ya sebetulnya kan tidak hanya bermakna pembangunan fisik gitu kan. Kan ada juga yang non fisik. Jadi bagaimana membangun misalnya mental dari masyarakat pesisir. Ya kita tahu ya apa namanya ada kalanya ya di satu sisi itu merupakan keunggulan, tapi di sisi lain juga merupakan kelemahan ya. Saya nggak tahu, saya lupa apakah saya pernah cerita di kelas atau belum ya. Misalnya ini nelayan dari Asahi
bagaimana Bapak itu apa namanya berpandangan terkait dengan profesi Bapak sebagai nelayan gitu. Nah, dia dengan enteng jawab begini, selama laut itu masih ada airnya, saya yakin masih dapat ikan, dia bilang gitu. Jadi artinya itu masih ada airnya, dia tetap bisa menangkap ikan. Nah, itu kan sangat simpel. Jadi dia tidak berpikir jangka panjang seperti halnya petani yang punya bisnis agri bisnis gitu ya. Nah, kalau petani itu kan harus merencanakan betul ya. Oh, dia musim tanamnya, ya musim kemarau, musim hujan, sehingga dia mempunyai dibandingkan dengan. Nah, seharusnya yang titip dari nelayan itu di dari petani ini kan juga ditransfer ke nelayan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pembangunan itu sebetulnya fisik dan non fisik. Nah, tapi terkait dengan profesi kita ya, geomatika dan teknik lautan, memang kita lebih banyak ke infrastruktur ya. Nah, ada persoalan misalnya bagaimana di suatu daerah itu mandek ya. Nah, ini harus di misalnya suatu pembangunan itu tidak berjalan ya. Nah, sepanjang yang saya ketahui ya, di daerah-daerah itu ada kalanya kan itu kan ada yang disebut dengan apa, Pak Zul, pejabat pembuat komitmen itu ya Pak Zul ya? Ada kan? Ada PPK, Pak. Nah, ya ini nggak terrealisasi nanti dia diborgol gitu sama sama KPK ya. Pihak ya di ada yang itu. Kenapa? Loh, kamu melaksanakan ini tidak sesuai dengan apa yang digariskan. Nah, jadi memang katakanlah pengawasan yang sangat ketat ya, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran. Nah, jadi memang Fatih ya itu harus dilihat dulu apa itu duduk masalahnya Ya, karena ketakutan-ketakutan itu atau memang ini SDM-nya tidak mumpuni ya. Jadi saya tahun lalu kan itu juga membantu ada alumni dari Teknik Geodesi ITB itu mengerjakan proyek itu di Nusa Tenggara Timur ya, itu di Kabupaten Tambolaka namanya. Waduh, itu gimana itu susah lah ya. Jadi menyampaikan menyampaikan hal-hal yang positif itu membuka wawasan staf-staf dari apa namanya bupatinya itu, aduh itu luar biasa ya. Harus sabar betul. Nah, dalam arti ini adalah SDM-nya ya. Jadi SDM-nya itu kalau tidak mumpuni ya nggak bisa melaksanakan Pak Zul. Ya gimana kita menuntut orang yang kemampuannya tidak sesuai dengan standar yang diminta gitu loh Pak Zul. Kebayang nggak Pak Zul? Iya, Pak. Memang Ya, masalah di daerah-daerah tertinggal atau daerah-daerah yang bukan di Jawa, kebanyakan pasti seperti itu. ya. Jadi masalah SDM kan Pak Zul. Nah, Iya. ini maksud saya nih, ya lulusan-lulusan teknik geomatika dan teknik ini nih nanti ya, Iya, Pak. Harus bisa memang. nanti pati semoga. ya. Oke. Siapa Oke, tahu. silakan yang lain. Tadi ada pertanyaan di itu Pak, di chat atas nama Fahrul, yang mana ingin bertanya. Yang pertama adalah bagaimana cara mengukur panjang garis pantai selain Indraja, Pak. Itu pertanyaan pertama yang bersangkutan. Lalu pertanyaan selanjutnya ada
Nah, untuk pulau yang belum dibakukan dan disubsidi oleh PBB itu maksudnya seperti apa gitu? Sepertinya salah Ya, paham ya, bukan subsidi ya. ya, bukan Disubmisi, disubsidi, dikumpulkan. disubmisi. Ya, dikumpulkan maksudnya Disubmisi. ya. Iya, Pak. Oke, jadi begini ya. Eh, Badan Informasi Geospasial kan dulu namanya Bako Sultanal ya. Ya, Itu tahun saya tuh ingat tahun 2000 ya 2013 itu Pak Zul ya. Jadi yang ya, tadi yang disampaikan itu hasil dari hitungan timnas istilahnya ya, tim nasional yang dibentuk oleh timnas. Bako Sultanal dan saya ikut dalam salah satu timnya itu menghitung panjang garis pantai, juga jumlah Ya, pulau. Nah, yang dihasilkan 13.466 itu adalah jumlah pulau hasil dari validasi lapangan, Pak Zul. Ya. ya, Jadi misalnya dari awal ya, kan data-data awal kan bisa ditentukan baik itu dari peta laut ya, dari peta-peta yang ada, dari ya, teknologi remote sensing dan ya, sebagainya bahwa di situ ada pulau ya. Nah, yang penting harus dipahami bahwa definisi pulau di sini adalah suatu bentukan alamiah ya di mana pada saat pasang dia masih muncul. Nah, itu pulau ya. Jadi ya, pulau itu adalah bentukan alamiah ya, bentukan alamiah yang dia itu masih muncul pada saat pasang. Nah, jadi kalau misalnya dia munculnya hanya pada saat surut, tapi pada saat pasang dia tenggelam, itu bukan pulau. ya, Ya. Atau dia merupakan tumbuhan laut, itu juga bukan pulau ya, walaupun dia sepanjang tahun dia muncul ya. Nah, itu harus jelas dulu. Nah, yang dilakukan oleh tim pada waktu itu adalah memvalidasi sampai dengan mendatangi pulau yang bersangkutan. Nah, itulah dihasilkan 13.466. Nah, saya menganalisis ya, mengapa kemudian ada data yang lain yang sampai 17.000 sekian atau 15 ya 17.000 sekian itu tadi ya. Itu adalah hasil yang didapatkan dari metode yang tidak sampai ke validasi gitu Pak Zul. oh iya, Pak. Nah, jadi ada kemungkinan ya, dan saya yakin itu walaupun mungkin tapi saya yakin. Jadi mengapa hasilnya lebih banyak? Karena sesungguhnya itu bukan pulau gitu, tapi diidentifikasi sebagai Sebagai pulau. Nah, itu pulau ya. ya. Jadi itu metode yang dilakukan dalam menghitung jumlah pulau itu sampai dengan mendatangi langsung. Jadi jelas ini, oh fisiknya itu didatangi langsung ya. Jadi itu Ya, 13.466 itu. Sekarang sudah bertambah lagi tentunya. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, bagaimana menghitung panjang garis pantai. Nah, kalau yang saya lihat yang dilakukan oleh BIG ya, dia menghitung panjang garis pantainya itu dari peta-peta yang mereka punya. Kita tahu BIG itu membuat peta rupa bumi, membuat peta lingkungan pantai Indonesia, ya, membuat peta lingkungan laut dengan laut nasional. Ya. nasional, betul. Jadi mereka menyebutnya untuk daratan yang dijadikan sebagai peta dasar itu adalah peta rupa bumi Indonesia. Ya. Kemudian untuk di wilayah laut yang dijadikan sebagai peta dasar adalah peta LPI dan LLN. Nah, jadi mereka mengkombinasikan itu, didapatkanlah panjang garis pantai itu seperti itu. Jadi mereka menentukannya itu dari peta-peta yang mereka produksi sendiri. Ya. Nah, itu Pak Zul. Ya, Pak. Siap, Nah, siap, siap. mengenai tadi Nah, untuk yang yang dimaksud PBB, bukan Pak. disubsidi ya, tapi yang disubmisi itu artinya yang sudah dilaporkan ke PBB. Ya. Nah, berarti ketika tidak dilaporkan ke PBB, artinya berarti klaim Indonesia terhadap pulau itu belum penuh atau hanya urusan toponimi ya, Pak, sebetulnya? Urusan Mengenai toponimi, submisi artinya PBB yang itu ya? belum bernama ya. Jadi tentu Oke. saja yang sudah diusulkan itu yang sudah bernama. Ya, yang belum, ya, yang belumnya itu ada dua kemungkinan Pak Zul, Iya, belum Pak. divalidasi atau memang belum punya nama gitu. Hmm. Jadi submisi Nah, hanya kalau tapi sudah punya begini, nama ya, Pak? ya, ya nggak mungkin dong kita submisi dia belum punya nama nggak Pulau mungkin. A gitu Jadi tidak. yang Iya, Pak, betul. Nggak ibarat mungkin. gini, kita punya anak tuh mau dibuat Ya. akte, mana mungkin aktenya dibuat kalau nama anaknya belum Tanpa ada, ada kira-kira anaknya gitu ya, kan? tanpa ada namanya, betul. Iya, ya. Nah, Ya. tapi begini, saya ingat betul ya, almarhum Profesor Yakub Rais itu pernah mengatakan begini, karena dia pernah ikut langsung dalam sidang PBB yang terkait dengan penamaan geografis itu. Ya. Sebetulnya PBB itu kasarnya beginilah,
kami itu nggak peduli kamu itu punya pulau 17.000, mau punya pulau 18.000, mau punya pulau 5.000, kami nggak peduli. Yang penting adalah setiap pulau yang kamu sampaikan itu ada nama geografisnya, geographical names-nya. Nah, itu Pak Zul, yang penting. Iya, iya. Jadi bukan jumlah pulaunya ya, tapi kan logikanya begini, begitu namanya itu sudah ada, kemudian itu tinggal dihitung kan, Iya, nanti dapat dari sekian situ. jumlah pulaunya. Itu yang Iya, penting Pak Zul. iya Pak, siap. Mungkin Oke, ada pertanyaan lagi Pak, masih ada 2. Yang pertama adalah ya dari, silakan. 3 ternyata Pak. Tapi waktunya sisa 7 menit, semoga masih cukup. Nah, Ya, apa itu? Harisin bertanya Pak, yang bersangkutan Ya, ingin menjadi bupati. Nah, ya. kira-kira dan juga kira-kira apakah pemerintah pusat itu nanti bisa menerima perbedaan antara garis pantai yang berbeda tadi itu, Pak? Nah, kalau tidak menerima, apakah sudah ada kajian atau ada tindak lanjut dari data Kemendagri, data apa namanya TNI dan data BIG yang berbeda semua itu apakah ada tindak lanjut pemerintah terhadap itu atau oh ya sudah beda ya sudah gitu atau bagaimana? Pertanyaan Nah, dari jadi sini gini, adalah seperti kalau itu. kita sebagai akademisi ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau menulis tulisan ilmiah, yang penting kita kutip aja salah satu, ya. Yang Ya, penting kutip salah satu dengan sumber yang jelas. Oke ya, itu untuk tulis menulis ya. Nah, sekarang kan masalahnya begini, kalau itu nanti misalnya terkait dengan proyek, itu kan harus akurat ya, harus akurat. Nah, tentu dalam hal ini nanti kita harus mengikuti owner. Nah, owner itu kan sebetulnya kan kalau proyek-proyek di daerah itu kan bisa Pemda ya. Nah, ya, sekarang pertanyaannya, Pemda itu sendiri bagaimana membuat data geospasialnya? Nah, kita tahu mereka semua kan harus melaporkan tentang peta RZWP 3K itu kan Pak Zul. ya betul Pak. Nah, peta RZWP 3 itu sebelum kemudian itu disetujui oleh KKP, mereka kan konsultasi juga dengan BIG. Iya, Nah, mestinya disitulah letak harmonisasinya. Jadi pada waktu dia menentukan garis pantainya itu untuk masing-masing provinsi, karena mereka sudah berkonsultasi dengan BIG, mestinya sudah benar gitu Pak Zul. Nah, jadi itu saja nanti yang digunakan sebagai dasar untuk datanya gitu. Ya, ya, oke ya, lah pada tingkat nasional, oke kan itu kan data tingkat nasional itu kan belum menunjukkan per provinsi kan. Nah, tapi kalau nanti terkait dengan proyek-proyek yang dilakukan per provinsi harus lebih detail. Nah, menurut saya bisa menggunakan data-data yang sudah dibuat, yaitu data-data dari peta RZWP 3K itu Pak Zul. ya, Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau mau jadi bupati? Nah, kita kan bisa melihat prosesnya. Politik itu kan bupati itu kan bisa diusulkan dari partai, ya. Nah, dari partai itu jadi memang harus jadi politikus, memang harus jadi politikus, ya, harus jadi politikus, jadi staf ahli dulu lah di apa namanya di ini di apa namanya di partai politik gitu, ya. Tapi yang jelas kalau pegawai negeri kan nggak bisa langsung mengusulkan begitu kan. Nah, ya, jadi harus tidak bisa dari Pak. jalurnya itu jalur politik. Seperti contoh jadi Ridwan Kamil itu kan dulu hampir jadi dosen ITB tuh karena dia sudah prajabatan dulu Pak Zul. Oh iya ya, Nah, tapi karena dia lebih tertarik ke politik, akhirnya dia mengundurkan diri mengundur jadi dosen diri. ITB-nya. Iya, iya Ya, Pak. nah jadi seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat langkah kerjanya itu kan mantep gitu kan. Iya. Walaupun ya tetap aja orang yang mantep gitu, tetap musuhnya juga banyak gitu ya. Oke, oke gitu Pak Zul. Apalagi yang belum? Satu lagi Pak, terakhir itu ada dari Raja Hendra bertanya, Pak terkait korelasi antara budaya dan hukum, jika kita diutus pemerintah untuk melakukan reklamasi atau pembangunan, tapi masyarakat di sekitar itu menolak gitu Pak pembangunan dari reklamasinya. Contohnya reklamasi Bali yang sampai ramai sekali dulu zaman Pak SBY itu Pak. Kira-kira Ya, bagaimana cara kita meyakinkan pihak masyarakat dan pemerintah? Artinya hukumnya begitu, tapi budayanya tidak sesuai dengan kearifan lokal di situ hukumnya. Itu apa yang kira-kira bisa dilakukan itu, Pak? Terima kasih. ya, Pertanyaannya itu. ya. Jadi memang salah satu bahwa pembangunan itu bisa dilaksanakan dalam hal contoh reklamasi itu kan harus memenuhi sekian banyak persyaratan ya. Di antaranya tentang analisis dampak lingkungan gitu ya.
Nah, problemnya itu saya kan juga dulu sempat 2 tahun itu membantu KPK ya, terkait dengan penyelamatan sumber daya alam di laut itu. Jadi memang kasus di Benoa itu kan juga problemnya itu begini Pak Zul, Ya. yang melakukan analisis dampaknya itu sudah terkontaminasi, itu patut diduganya di situ Pak Zul. Nah, sebetulnya kalau ya ilmuwan atau yang melaksanakan analisis dampak lingkungan itu bersifat netral, jadi dia memang menggunakan sepenuhnya keilmuannya itu untuk menganalisis, mungkin hasilnya akan berbeda gitu Pak Zul. Nah, tapi Ya. kan begini, yang namanya ilmuwan itu juga manusia, dia juga butuh duit gitu loh. Jadi kalau kepepet ya ilmunya di nomor 2, duitnya dulu yang penting. Nah, ini kan repot kita. Ya. Dijual Jadi ini. tetap menurut saya ya, eh, jadi begini, peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat untuk bagaimana suatu reklamasi itu layak atau tidak sebetulnya sudah sangat bagus ya. Nah, tinggal itu diikuti saja. Nah, salah satunya itu ya dia harus mempertimbangkan masalah analisis dampak lingkungan. Nah, itu harus dikerjakan secara betul gitu. Nah, selanjutnya kalau memang oke, secara itu layak ya. Nah, tinggal bagaimana meyakinkan masyarakat kan. Nah, di mana-mana kalau untuk meyakinkan masyarakat katakanlah masyarakat adat, ya harus ketua adatnya. Itu di Sumatera Barat ya. Kalau tidak bisa membujuk yang disebut dengan Dinik Mama itu, sampai kiamat pun nggak akan terlaksana pembangunan. Nah, jadi artinya begini, harus tahu kunci-kuncinya gitu. Di Ambon misalnya, itu harus bisa membujuk raja adat di sana baru bisa pembangunan itu lancar. Nah, jadi dalam hal ini terkait dengan masyarakat ya. Ini menurut analisis saya ya bisa keliru juga ini karena akan banyak kasus yang berbeda gitu ya. Nah, tapi menurut pandangan saya dari apa yang saya amati selama ini, kuncinya untuk meyakinkan masyarakat itu memang harus melibatkan Tokoh ya, Pak. istilahnya itu Pak Zul, Tokoh, Pak. sesepuhnya lah gitu Pak Ya, Zul, melibatkan sesepuh tokoh masyarakatnya gitu. tokoh Ya, tokoh tokoh betul. dari situ. Melibatkan tokoh masyarakat ya. Iya. Ada kalanya juga begini Pak Zul. Nah, ini repotnya di kita itu ya. Misalnya ada demo-demo atau apa gitu ya. Itu sebetulnya yang menggerakkannya itu orang tertentu gitu. Ya, memiliki agenda-agenda Jadi tertentu, Pak. misalnya lawan politik dari yang lagi Ya. berkuasa sekarang misalnya. Ini kan repotnya di kita. Jadi kadang